Jadi kan idiomatiknya kan rodiyatan mardiyah. Mardiyahnya itu otomatis merupakan produk dari posisi rodin atau rodiyah. Kalau kita ridho kepada Allah, rasional dan seterusnya. Anak yang menggendong ibu sa'i tadi belum bisa dipakai untuk membayar atau menebus jasa ibunya menurut Ustadz kita tadi. Ridho kepada Allah salah satunya adalah, Anda ingat ilmu kita bertahun-tahun yang lalu, kalau ada terjadi sesuatu dalam hidup Anda itu, apa seseorang menjadi caleg, apa dagang Anda laba, atau Anda bangkrut, atau anak Anda lahir, atau anak Anda tidak jadi lahir, pokoknya ada yang menyenangkan, mengharukan yang kita sebut Masjidil Haram, dan ada yang mengkhawatirkan, mencemaskan yang kita sebut Masjidil Aqsa. Dan kita tidak akan menjadikan Masjidil Haram sebagai tujuan, juga Masjidil Aqsa tidak sebagai titik kebencian, karena tujuan kita adalah Shiratal Mustaqim menuju Sidratil Muntaha. Terserah softwarenya seberapa untuk menangkap Sidratil Muntaha. Sidrah itu garis, muntaha itu garis batas, muntaha itu terakhir. Jadi garis batas terakhir yang aslinya juga nggak ada garis batas terakhir itu, tapi itu idiom untuk keterbatasan ujung dari pandangan manusia. Ada yang sampai ke Sidratul Muntaha hanya dengan nalurinya seperti anjing yang lolos ke surga sementara Puntadewa tidak misalnya. Tapi ada yang sampai ke Sidratul Muntaha dengan kualitas Rasulullah. Nah, kualitasnya bermacam-macam. Masalahnya ilmu yang lama itu saya ingatkan, ada kejadian yang Allah cuek. Terserah mau terjadi tidak terjadi. Saya sudah bikin hukum alam sunnati ya, maka dia akan otomatis terjadi seperti itu. Kalau air dikasih api dia akan mendidih, itu sudah otomatis, nggak perlu Allah kasih perintah baru. Jadi ada kejadian yang Allah, ini lumayan ini, kalau Allah mengizinkannya berarti agak kompatibel dengan nilai dia. Tapi kalau membiarkannya, itu seperti orang tua yang pusing sama anaknya yang bandel terus, akhirnya dibiarkan mau apa aja. Jadi dicuekin, dibiarkan, diizinkan. Yang ideal pada manusia adalah kalau gelombang akal dia dan kolbu dia dan seluruh organisme kejiwaan dia, fisik maupun rohani dia, itu sudah muwahhid billah, sudah menyatu dengan kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an. Jadi iradah Allah dengan amrnya Allah dengan iradah manusia, perintah Allah dengan kehendak manusia sudah menjadi satu. Sebagaimana Anda kencing itu perintah Allah, dan juga keinginan Anda itu berarti itu sudah lumayan, itu tinggi nilainya. Jadi setiap kali kencing bersyukur, ya Allah alhamdulillah ini kompak kita dalam soal ini. Gitu ya. Ketika Anda beli sesuatu itu belum tentu sama keinginan Allah. Ketika Anda memilih istri, belum tentu itu sama dengan perintah Allah. Tapi Allah oke, enggak apa-apa, enggak terlalu buruk kok, ya sudah saya izinkan. Atau kasus yang di bawahnya tadi, ya udah biarin dia mau kawin sama ini apa sama itu. Kan itu. Nah, yang tertinggi adalah kalau yang terjadi, yang Anda alami, yang Anda putuskan, yang Anda langkahkan dalam hidup Anda sama persis dengan perintah Allah atas kehidupan Anda. Nah, ini kan bervariasi tiap hari, bisa kecil, bisa besar, bisa sedang. Jadi kalau Anda jadi presiden, itu sesekali lah pas menjelang tidur itu nanya-nanya, ini saya lagi disuruh Allah, apalagi apa sedang diizinkan karena lumayan kok saya ini, atau saya dibiarkan sebenarnya mau ngimami sholat aja milih zuhur kan gitu kan.
Upamanya gitu ya. Apa saya sekedar dibiarkan, atau Tuhan nggak peduli saya jadi nggak jadi, Indonesia mau punya pemimpin atau tidak, Allah nggak peduli. Anda tahu kan 4 ini bedanya apa? Kalau negara kita sudah sampai pada tingkat yang keempat ini, maka Anda jangan percaya kepada Anda yang Anda dengar, dan jangan percaya kepada Anda lihat, dan jangan percaya kepada yang Anda fahami. Anda harus hidup memulai dengan pertanyaan-pertanyaan baru atas segala sesuatu, termasuk atas diri Anda masing-masing. Harus belajar bertanya sekarang. Nggak usah berpretensi untuk menjawab dulu. Wong kon iku takon sik salah. Kadek jawab barang. Wis meneng kok gak ero kon. Sing penting kon iso takon. Kata Sabrang, gambar saya dipakai untuk Gerindra itu ya. Itu tanya sama Sabrang, nanyanya aja salah. Nanya itu loh salah. Jadi sekarang kunci pertama adalah gimana kalau malam hari ini kita mundur 1-2 langkah, yuk belajar bertanya dulu. Gitu loh. Kalau Anda jadi caleg, mana teman saya tadi? Tolong nanti malam direnungkan, ini Anda sedang diperintah. Anda lulus tadi ya, Anda sedang diizinkan atau dibiarkan, ngapain saya urusin gitu ya kata Allah ya. Wong A bukan A, B ternyata C, C berlagak D, kan begitu kan? D, ternyata E bukan E juga. Ini Indonesia kan begitu, disebut demokrasi ya. Yang nggak memenuhi syarat disebut negara ya bukan. Gitu? Disebut wakil rakyat itu sing diwakili yo apa nih? Misalnya gitu loh. Jadi tidak ada satu huruf yang real atas dirinya sendiri. Wala A, wala B, wala C. Saat ini ya. Jadi waduh, ini kalau tak perpanjang nanti Anda ketawa dong. Tapi wis nggak usah lah. Jadi tolong dipertanyakan. Itu pertama. Jadi kalau ternyata nanti Anda mengalami setelah Pilpres sesuatu yang Anda tidak setuju, dan tingkat tidak setujunya itu sampai mendalam ke hati Anda, itu kan Anda jadi tidak ridho kan? Jadi Anda sekarang mulai harus menyiapkan ridho kepada apa yang Anda sangat nggak setuju. Wah, aku abot temen. Nah, untuk ridho ini hubungannya misalnya sama ilmu, bro. Lebih gampang mana, ridho berilmu atau ridho tanpa ilmu? Lebih gampang mana, Mas? Kata orang ini roti, ya sudahlah tak makan wong roti. Kata orang tak makannya ridho saya roti. Begitu Anda punya pengetahuan, loh ternyata tai. Maka jadi nggak ridho kan gitu. Nah sekarang saya ingin mengatakan kepada Anda, tolong dijaga ketidaktahuan Anda mengenai Indonesia, supaya tidak sukar meridhoi apa yang akan terjadi. Jelas ya? Apakah engkau, dulu sudah pernah kita tanyakan, Anda ini pengetahuan mengenai apa yang hari-hari ini terjadi itu di atas 5% atau di bawah 5%? Di bawah 5%. Dan Anda harus makan sesuatu yang Anda hanya tahu di bawah 5%. Itu pun harus ridho. Maka yang enak adalah orang yang nggak ngerti apa-apa. Jadi mulai malam hari ini Maiyah menyarankan wis batalno ilmumu kabeh iku batalno. Wis pokoke wis ana jari roti badoken ngono wis angel-angel wis timbangane kamu penuh pertanyaan macam-macam, jadi kamu ndak ridho. Wong Allah izinkan kok, Allah biarkan kok, kan gitu. Saya tidak gini. Menurut Anda capres ini sampai bulan Juli nanti itu menduduki peringkat pertama dari skala prioritas hidup Anda atau tidak?
100% ini tidak. Berarti Anda orang ma'iyah yang luar biasa. Hanya orang bodoh yang terlalu tidak mengerti apa-apa. Artinya kebodohannya itu melebihi batas, yang meletakkan urusan kepemimpinan di Indonesia ini sebagai hal yang wajib. Menurut Anda soal ini Indonesia mau ganti siapa pemimpinnya ini wajib apa dalam pikiran Anda ya? Dalam hati Anda wajib apa sunat apa halal apa makruh apa haram? Mubah. Harus kono-kono gitu ya. Itu namanya mubah. Kalau sunnah mbok iya. Itu kalau sunnah. Kalau wajib harus ini. Awas kalau enggak. Kalau makruh mbok jangan itu. Itu makruh. Kalau haram aku tak santet tak sampai dadi. Misalnya gitu kan. Itu namanya haram. Nah, alhamdulillah malam hari ini saya tanya langsung bahwa itu bukan skala prioritas, sunnah pun bukan. Ya minimum mubah lah, ya sekono lah arep dadi monggo ora dadi aku gek bedane apa. Gitu loh. Utangmu ya ora ono sing bayari. Iya ta? Proposal digawa rono rene ya gak dadi-dadi. Kan gitu. Oke. Gitu ya. Oke. Jadi tapi apakah kalau itu tidak penting, itu tidak nomor satu, itu berarti tidak harus diperhatikan? Tetap diperhatikan, tapi pada takaran yang tepat untuk hidup Anda. Jadi saya lengkapkan. Jadi pertemuan kita pada malam hari ini pertemuan yang skalanya 3-4 bulan ataukah skalanya 5-10 tahun? Anda milih mana? Ini kita ini sedang ngomongin nasib kita beberapa bulan ini. Apa Anda mempersiapkan sesuatu untuk sesuatu yang agak lebih panjang? Lebih panjang. Nasib lah, sudah beres kalau begitu. Jadi itu lapang tenang-tenang aja. Mau pengumuman KPU malam hari ini apa? Wong itu yo. Wong sekarang manipulasi suara itu tidak harus terjadi di KPU pusat kok. Itu terjadi di lapangan langsung itu juga kok. Itu pokoknya subversi itu terjadi di setiap lapisan. Tapi itu tidak usah diomongkan loh. Kalau tidak begitu mengagumkan kan. Aneh kan. Aneh gitu. Roy Suryo di Jogja sangat terkenal karena dia minta maaf kepada masyarakat Jogja bahwa dia tidak mampu memenuhi aspirasi, artinya nggak jadi dia sama istrinya. Anak saya kelas 2 SD siang-siang marah-marah. Aneh itu Roy Suryo itu. Loh kok kowe ngurusi Roy Suryo kok ngerti-ngertinya? Kan balihonya di mana-mana memenuhi Jogja itu. Si Rampak ini. Aneh gimana? Dia tuh minta maaf sama masyarakat Jogja, dia bilang. Karena dia merasa tidak mampu memenuhi aspirasi masyarakat. Terus saya bilang, hubungannya apa sama minta maaf? Wong dia tidak terpilih itu karena rakyat memang tidak milih dia kok. Tuh, anak saya kelas 2 SD itu pakai logika itu. Kalau mau minta maaf itu kan kamu U19 mestinya menang malah jadi kalah. Itu minta maaf sama masyarakat. Loh masa sekarang U19 Indonesia minta maaf sama U19 Myanmar minta maaf ya tadi saya kalah itu ya gitu. Jadi anak saya bingung pikirannya. Kok minta maafnya sama Myanmar ini bagaimana? Jadi tidak ada hubungan sama minta maaf gitu loh. Jadi kita ini sudah disebut manusia tidak memenuhi syarat, disebut binatang tapi ya pinter ngaji. Kan gitu kita ini sekarang. Jadi sedang status quo ini. Saya kira nanti kalau Tuhan radikal dikumpulin lagi, udah sekarang diperjelas saja yang mau jadi binatang angkat tangan. Wis rono. Kira-kira gitu. Oke. Saya tidak perpanjang teman-teman sekalian. Untuk itu saya senang karena Anda akan menjadi kader dari Indonesia yang sejati, yang sekarang sedang buang sampah nih.
Jadi semua jamur dikeluarin, semua yang buruk-buruk diangkat. Tidak berarti yang terpilih jadi DPD terus buruk ya. Enggak. Karena bisa aja ada mutiara di tong sampah. Nah, tinggal Anda cari, Anda ini mutiaranya apa tong sampahnya kan begitu kan. Kan tinggal begitu. Itu tidak bisa diklaim oleh siapapun karena itu pengetahuan dan makrifat atas dirimu sendiri masing-masing. Jadi sekarang Anda jangan percaya kepada penilaian orang kepada orang, karena orang melihat apa saja sekarang dengan kepentingan dan kedengkian. Jadi tidak mungkin ada kesejatian di dalam persepsi orang. Apa di koran, apa di TV, apa bahkan dalam omongan sehari-hari. Kalaupun tidak dengki, karena ketidaktahuan yang melebihi batas. Jadi mending setiap orang belajar jernih atas dirinya masing-masing. Dan tidak ada yang perlu kita apa-apain. Ada calon ini, calon itu yang saya terima di rumah, di Katipiro. Ada yang saya tolak, ada yang saya hindari. Ada yang Tuhan menghindarkannya. Ada yang Tuhan memaksa saya menemuinya, macam-macam. Dan bagi saya itu semua parameter. Yang tidak datang ke saya pun itu bagi saya parameter. Karena orang yang datang, saya lihat niatnya, oh berarti ada opsi ini di dalam berpolitikan. Ada yang datang niatnya itu tidak dari mulutnya ya, niat dilihat ya, tapi dari gelombangnya yang saya tangkap sejak sehari sebelumnya, maka oh berarti ada opsi yang ini. Yang tidak datang itu berarti opsi yang ketiga. Jadi saya tidak perlu ketemu siapapun untuk menangkap opsi-opsi yang sedang kita alami sebagai bangsa Indonesia dengan nasib yang akan kita rasakan bersama-sama dalam waktu beberapa bulan ini. Pada saat yang sama juga jangan terlalu tenang terhadap gunung-gunung. Jangan menganggap tidak ada apa-apa. Dan jangan hanya berpedoman kepada gunung berapi. Gitu loh Mas. Kalau ada rumah di sebelah sini yang tidak ada apinya Mas, terus ada rumah sebelahnya meletus kompornya, itu rumah yang sebelah bisa gini, misalnya rumah Anda kecil ya, ada kompornya meletus, sampingnya ada mall gede ikut kebakar, sampingnya mallnya jadi ambruk. Peristiwa yang lebih besar tuh meledaknya kompor Anda apa mallnya ambruk? Nah, jadi tolong perhatikan mall-mall ambruk yang kelihatannya tidak akan pernah terbakar, tapi dia akan kena efek ledakan itu. Nah, ini bagi pengamat gunung berapi tolong diingat-ingat. Nanti bisa dikasih kasus-kasus konkretnya gitu ya. Tapi pokoknya jangan terlalu tenang lah. Termasuk capres-capres jangan terlalu tenang, jangan dipikir hidup persis seperti yang sedang Anda jalani sekarang. Gitu ya. Ada banyak hal yang Anda tidak ketahui, ada banyak hal yang tidak Anda duga-duga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menata masa depan. Negara Indonesia disangga oleh 5 pilar. Bangsa Indonesia memiliki alam takdir, watak, khas kemanusiaan, dan kekayaan budaya yang merupakan bahan sangat menggiurkan untuk membangun peradaban penerang dunia di masa depan. Arab Spring yang kini sedang dilangsungkan oleh sekutu penguasa bumi meletakkan Indonesia sebagai sampel atau rujukan utama untuk membangun demokrasi di negeri mayoritas Muslim. Di antara 6 nominator, Indonesia yang utama, sementara Iran, Turki urutan terbawah.
Sebenarnya terserah masing-masing untuk mengambil sisi yang mana dalam menilai bangsa Indonesia. Boleh pilih hipotesis bahwa bangsa ini sengaja dikubur kenyataan sejarah masa silamnya, sehingga penduduk bumi hanya mengenal Yunani kuno, Mesir kuno, Mesopotamia, atau Inka Maya. Statement Santos Brazil bahwa negeri Atlantis tak lain adalah nenek moyang Nusantara tidak boleh dilegalisir secara ilmiah. Yang punya duit dan yang mengolah duit di abad ini adalah keturunan dua kakak beradik, yakni Ismail dan Ishak, putra Mbah Ibrahim. Sementara di bawah tanah sedang mulai diyakini bahwa Ibrahim adalah anak turun bangsa Nusantara yang lahir oleh salah seorang putra Nuh. Salah satu pendekatan ilmu menduga Adam adalah produk hibrida makhluk abu-abu. Sementara manusia Nusantara adalah hibrida yang lebih gawat, blasteran antara ekstrim densitas positif dengan ekstrim densitas negatif. Maka manusia Nusantara memiliki kenekatan hidup melebihi manusia bangsa manapun di muka bumi. Kata nekat tidak ada padanan bahasanya, berani merundingkan rencana korupsi ketika air wudhu belum kering. Tolong yang 10% dikasih para kiai, yang 10% dihibahkan ke pesantren. Jelasnya nanti kita tahlilan di hotel X tanggal sekian jam sekian. Yang dimaksud para kiai adalah anggota DPR tertentu yang terkait dengan proyek yang sedang akan disunat. Pesantren adalah pejabat kementerian yang merupakan jalur proyek itu. Tahlilan maksudnya adalah meeting untuk pembagian apel Malang, apel Washington, dan seterusnya yang kemudian diubah idiomnya dengan kata-kata dari tradisi budaya Islam. Bangsa nekat berani kawin tanpa punya kerjaan, berani kredit motor ketika hutang yang dari kemarin masih bertumpuk, berani naik menara tinggi pakai sandal jepit sambil merokok tanpa tali pengaman, berani naik atap kereta api ratusan orang sekaligus tanpa berpegangan apa-apa. Kalau sudah tertangkap korupsi langsung pakai peci atau kerudung dan jilbab. Begitu duduk di kursi pengadilan sudah nenteng tasbih di jari jemarinya. Bangsa yang tak kunjung hancur oleh krisis-krisis perekonomian tetap menang kontes tertawa dan tersenyum sedunia. Industri kuliner melonjak ekstrim, kampung-kampung dan jalanan tetap memancarkan kehangatan hidup. Ada ratusan lainnya contoh ketangguhan manusia Nusantara. Ketangguhan, keanehan, dan kegilaan tidak sekedar memiliki kesanggupan untuk mengalihkan area hujan, cukup dengan sapiliti dan cabai merah, atau memakelari peluang cium Hajar Aswad di tengah sejalan ratusan ribu orang bertawaf mengelilingi Ka'bah. Akan tetapi sisi itu boleh dianggap isapan jempol dan hayalan untuk menghibur-hibur diri dari kebrengsekan kehidupan bernegara yang tak kunjung usai. Setiap orang berhak ambil sisi lain. Bangsa Nusantara adalah Garuda yang sangat jinak dan berkekuatan empuk. Bisa dijajah ratusan tahun oleh beberapa peleton satpam sebuah perusahaan negeri Belanda. Ada yang berpikir kontekstual, ayam tak mungkin melakukan pekerjaan burung, tetapi burung juga jangan melakukan kebangkitan ayam. Kalau bangsa Indonesia adalah Garuda, kebangkitannya harus bervisi Garuda. Kalau bangsa Indonesia tidak tahu siapa dirinya, bagaimana mendesain kebangkitannya?
Tetapi ada juga berpikir universal dan esensial, terserah siapa kita dan siapa nenek moyang kita. Pokoknya hari ini kamu punya potensi apa, kembangkan secara maksimal dengan kerja keras dan ketekunan. Kita kembali close up menatap diri. Bangunan NKRI disangga oleh 5 pilar. Pilar pertama yakni yang utama, sangat besar, tinggi dan berada di tengah bangunan adalah rakyat. Empat pilar lainnya yakni kedua, kaum intelektual untuk konteks negara modern disebut kelas menengah. Wilayah perannya legislatif, eksekutif, yudikatif, dan pers. Pilar ketiga adalah tentara rakyat, sekarang TNI dan Polri. Pilar keempat, keraton-keraton dan kekuatan kebudayaan. Pilar kelima, institusi agama-agama dan bangunan spiritualisme. Pada era awal kemerdekaan hingga menjelang akhir 1950-an, terdapat keseimbangan yang lumayan di antara 5 pilar itu. Kemudian mengerucut ke Aku Soekarno. Lantas pada 1965 dijebol oleh strategi anak petani. Soeharto yang mempersiapkan kekuasaan sejauh 7 tahun lebih sebelumnya untuk kemudian mendayagunakan pilar ketiga dengan membonekakan pilar kedua dan mengebiri pilar-pilar lainnya. Soeharto dengan pelita 5 kali 5 tahun pupus di tengah jalan. Sesudah ia menggeser landasan kekuatannya dari merah putih ke hijau, dari ABRI merah putih Ali Murtopo Beni Murdani ke ABRI hijau Hartono, dan merah putih Golkar ke embrio politik hijau melalui persemaian ICMI. Kekuasaan global yang menguasai bumi punya pasal. Indonesia silahkan maju dan jaya perekonomiannya. Bahkan boleh berkibar trisakti, yaitu politik, ekonomi, dan kebudayaannya. Asal jangan pakai peci. Karena pergeseran warna Soeharto dari merah putih ke hijau, dari Soeharto abangan ke Haji Muhammad Soeharto, dari Islam Jawa ke Jawa Islam, ditambah sejumlah variabel lain, maka reformasi direkayasa untuk menjatuhkannya. Mahasiswa dan kelas menengah intelektual dibusungkan dadanya, di casting jadi pahlawan yang mampu menggulingkan Soeharto. Serta dibikin tidak ingat bahwa mereka tidak mampu menggulingkan Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Sambil disibukkan dengan sensasi budaya tawuran dan euforia peradaban busa-busa entertainment. Soeharto lengser tenang-tenang menyiram kembang di cendana dan merokok klobot, tidak minta suaka ke luar negeri, tidak di demo di RT RW-nya, senyum-senyum melihat reformasi, prihatinnya melihat anak-anaknya menyesal ilmu pranata mangsa dan ilmu katurangan yang sanggup ia terapkan dalam menguasai Indonesia selama 32 tahun. Namun tidak sedikit pun ia mampu mengaplikasikan di keluarga kecil Jember. Soeharto benar-benar orang petekan. Selama tidak menjadi presiden di sisi hidupnya, 16 bom di 5 pom bensin dan 5 titik jalan tol seputar Jakarta kota diajukan. Padahal siap mengamankan istana dan kekuasaannya kalau ia kasih kode dalam pertemuan 19 Mei 1998 di Istana Negara.
Bahkan Soeharto membuka dada dan tangannya dengan 4 sumpah. Pertama, saya Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia, bersumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat Indonesia bahwa saya tidak akan melakukan apapun untuk menjadi presiden lagi. Kedua, untuk turut campur dalam pemilihan presiden. Ketiga, siap diadili oleh pengadilan negara untuk mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan saya selama menjadi presiden. Keempat, siap mengembalikan harta rakyat berdasarkan putusan pengadilan negara. Ia tahu tak akan pernah diadili, hanya dikutuk, dibenci, dan dirasani. Sebab kebanyakan orang Indonesia ingin menjadi dia. Calon-calon penguasa bukan anti Soeharto, melainkan ingin menggantikan dan memperoleh laba, keenakan, dan kenikmatannya yang ia peroleh 32 tahun. Maka dia tidak lari kemana-mana, jangankan keluar negeri, pindah RT pun tidak. Ia tenang sembahyang, secara resmi mengangkat seorang imam untuk memandunya berwirid husnul khatimah. Akhirnya ia dipanggil Tuhan, meninggalkan rakyat Indonesia yang makin kebingungan menentukan Soekarno itu baik atau buruk, Soeharto itu benar atau salah. Sebenarnya mana rujukan masa depan kita? Orde lama, orde baru, ataukah reformasi? Kita bangsa Indonesia tidak mau disiksa terus-menerus oleh kebingungan. Sehingga yang penting sekarang di tempat masing-masing kita sibuk cari untung. Kita manusia Indonesia memfokuskan diri pada tema-tema kecil, sekunder, dan parsial. Karena yang besar-besar hampir mustahil diidentifikasi dan dielaborasi, serta tak mencukupi bahan-bahan sejarahnya. Juga tidak populer. Tetapi kita jangan mati dengan melepas anak-anak kita buta, tak tahu belakang, dan tak mengerti masa depan. Anak-anak muda Nusantara sedang mempersiapkan kebangkitannya. Ada gerakan 1 juta petani muda, ada eksperimentasi keindonesiaan di segala bidang. Pelan-pelan tapi pasti akan lahir kaum muda visioner dan expert, dengan atau tanpa profesionalisme kependidikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.